Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UTEF Channel, selamat datang di podcast Sambat Kuy. Ini adalah project baru dari YouTube UTEF Channel. Nah, di Sambat Kuy ini insya Allah kita akan podcast mendatangkan bintang tamu yang spesial, kece, yang beliau juga dari Sudan. Ya pastinya ya kita akan membahas seputar kesudanan atau soal hati bisa jadi, karena di sini kita santai aja. Kita sharing, bincang santai, dan episode pertama ini kita akan mendatangkan tamu yang ya beliau itu bisnis girl lah, bisa disebut di situ. Beliau pemilik Faye Beauty. Nah, di sini tema yang akan kita bahas pertama kali yaitu Sudan, ekspektasi versus realita. Selamat datang di podcast pertama ini. Halo Lutef, terima kasih kabarnya, juga. Kak, Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kak Fe itu pertama kali banget loh ini tamu spesial. Makanya nih Masya Allah senang banget diundang Lutef ke sini. Alhamdulillah ya Kak ya, bisa ngobrol bareng di sini. Sebelum kita ke tema nih Kak, ngomong-ngomong Kak Fe itu tahun keberangkatan berapa sih di Sudan nih? Ya, aku di sini kuliah ya di jurusan Syariah Wal Qanun. Aku dari tahun 2017 sampai sekarang. 2017 ya. Kafe jalur apa tuh? Aku ke Sudan tuh jalur Sifaroh, kedutaan sama teman-teman. Di bahasan pertama ini nih Kak, kita tuh ingin membahas, mengupas tuntas Sudan itu realitanya gimana sih? Karena ekspektasi orang kan ya Timur Tengah tuh wah tergantung gitu. Iya kan? Ekspektasi itu berarti kan ke tiap orang beda-beda ya kan. Cuma emang kalau Sudan dari ekspektasi dibilangnya negara Timur Tengah. Kalau buat aku sendiri nih ya, aku sendiri waktu sebelum berangkat ke Sudan masih asing gak sih dibilang Sudan tuh apa? Nanya orang-orang juga nggak ada yang tahu. Negara di mana itu ya kan? Ya udah, paling yang pertama ditanya adalah Google. Kita mbah Google searching Sudan apa? Aku benar-benar nggak tahu. Nanya sama guru-guru juga nggak ada yang tahu. Cuma memang aku kesini kan dari satu orang guru aku yang rekomendasiin. Tapi kan buat semua kita bisa tahu searching surveinya itu dari Google. Tapi pas diketik di Google juga tidak memberikan informasi yang begitu meyakinkan. Yang keluar apa coba? Bom-boman, perang-perang, busung lapar. Itu yang keluar di Google, dan gue jadi kaget gitu. Ini yang mau tempat aku belajar kayak gini, di mana ada sekolah universitasnya. Aku tuh sampai searching dan itu kaget banget gitu kan, karena dibaca yang lainnya juga kan biografinya itu kayak ekstrim banget kayak kesannya. Terus aku waktu itu sempat dapet kayak PDF buku kesudanan juga, di situ banyak menceritakan tentang kemahasiswaannya, kesudanannya, dan itu lumayan menggambarkan. Dari situ akhirnya kan jadi di Instagram juga nyari-nyari mahasiswa Sudan tuh siapa yang bisa aku chatting langsung, karena dari Google kayak gitu nggak meyakinkan kan. Jadi kita harus nyari relasi lagi buat banyak. Nah gitu, jadi memang secara Timur Tengah emang Sudan ini beda ya. Jadi kalau mau yang berangan-angan tinggi sebenarnya ya masih belum begitu gitu. Jadi ternyata setelah nyampe di Sudan, ternyata nggak bom-boman banget kayak yang di Google, walaupun secara keadaan tetap aja Sudan tuh termasuk negara yang masih banyak juga kekhawatiran di dalamnya gitu, masih belum negara maju. Iya, berarti itu benar-benar yang ekspektasi kakak banget sebelum ke Sudan itu pertama kali emang benar-benar nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan ya? Nggak ada bayangan. Kalau aku emang cuma ada bayangan bahwa di Sudan itu ekstrim banget panasnya, katanya Timur Tengah kan gitu. Nah, cuma itu aja sih. Emang negara Timur Tengah pasti panas, gersang gitu kan, padang pasir. Iya, benar-benar. Terus kalau soal kebahasaan tuh Kak, biasanya tuh kalau aku nih ekspektasi aku bahkan penduduk gitu di Indonesia itu biasanya kayak bahasa kalau di sana nanti ngomongnya gimana tuh? Ya, pasti kan gitu. Nah, ekspektasi kakak di sebelum ke Sudan tuh gimana sih bahasa? Takut juga sih bahasa Arab ya kan. Susah gitu. Kalau bahasa Inggris kan dari kecil kita dari TK gitu bahasa Inggris sudah internasional, di TK ada kan sekedar keseharian. Bahasa Arab tuh kan lebih susah gitu. Mungkin kalau yang dari pondok juga pasti belajar itu SMP SMA gitu kan. Nah emang terjun ke Sudan juga
ngeri di bahasanya gimana, cuman ya namanya kita niat belajar ya jangan takut, pasti kita juga harus usaha buat bisa mendalami bahasa itu sendiri, apalagi untuk bahasa Arab di Sudan. Kalau aku kan emang sebelumnya Ma'had Lugha dulu gitu kan di sini, jadi ya belajarnya juga dari situ, dari sekolah, terus juga kan terjun langsung sama orang-orang Arabnya, jadi bergaulnya sama orang Arab gitu kan. Bisanya dari situ kita berteman, kita jadi belajar gitu. Cuman awalnya pasti susah. Apalagi aku juga baru tahu pas di sini ternyata bahasa Arab juga ada dari J-nya, dibilangnya bahasa pasaran. Sempet denger sih ada loh bahasa pasarannya Arab, cuma kan karena nggak denger langsung jadi cuman sekedar cukup persiapan aja gitu. Ternyata emang sesusah itu, soalnya emang kaku juga pas kita kesini, terus orang-orang pada bilang aywah, padahal kita kayak kalau setiap ngomong sama penduduk Sudan naam, dan itu kaku banget. Susah banget Emang kita harus kayak gitu harus bisa bahasa dari J ya kita tuh. Iya. Nah kayak dari Kak V sendiri tuh tips untuk mendalami bahasa dari J itu gimana tuh? Tips untuk mendalami, sebenarnya aku juga masih belajar. Masih belum begitu juga kan ya, kita kan pasti udah bertahun-tahun ya. Kalau dari aku sendiri tadi itu belajar sama temen-temennya asing. Kalau misalnya mau lebih lancar ya bergaul sama orang Indo juga, tapi gak kalah sama orang asingnya harus lebih diperbanyak juga gitu, dari bergaul, berteman. Terus kalau aku sendiri kan ya karena tadi dibilangnya bisnis girl juga gitu kan, aku tuh iya, aku kan emang dari customer aku, klien aku juga kan orang asing juga gitu. Di situ jadi wadah aku buat belajar juga, entah itu bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi dari muamalah jual beli atau kayak bisnis yang lain, itu cara aku juga bisa dikit miah-miah lah ya. Iya, pokoknya emang kita harus ini ya, ya sama mereka, sering-sering sama mereka bisa, atau kalau perlu sering berantem sama mereka nggak apa-apa. Oh iya, malah sering berantem. Benar-benar. Aku tuh waktu di Indo pernah dibilang sama temen aku, jadi tingkat kita tuh tahu level orang tuh bisa jago bahasanya itu saat dia marah. Jadi kalau dia udah bisa marah pakai bahasa asing itu tuh udah termasuk levelnya tuh bahasa Arabnya udah bagus gitu. Kenapa? Karena orang kalau lagi marah kan pikirannya nggak yang tertata gitu, kayak nyerocos aja los gitu kan. Jadi saat dia beneran marahnya pakai bahasa asing, wah gila jago banget. Iya bener kayak gitu. Iya. Tapi itu jadi cita-cita. Pengen marah pakai bahasa asing. Iya benar-benar itu ya. Oh tapi dari Indonesianya itu kakak udah bisa kan bahasa Arabnya ya? Dari Indonesia aku udah kursus, udah bisa beberapa dasar aja tapi nggak sampai yang mendalam. Cuma kan untuk prakteknya kesehariannya banget tuh baru di Sudan dipraktekin. Iya berarti sama, aku juga waktu itu lebih pengen ambil Ma'had Lugha lagi karena pengen mendalami lagi gitu untuk bahasanya. Oke. Terus kalau di sini tuh kak, kan kita realitanya ya di Sudan, negeri Islam gitu, Timur Tengah, Arab gitu. Terus abis itu kita ekspektasinya kayak nggak mungkin lah ada yang lakuin perbuatan keji atau apa. Nah, terus pas kesini, banyak banget haromi. Nah gimana tuh, haromi tuh begal gitu ya? Itu banyak banget, hampir kayak begal, pencuri. Itu di sini sebutannya haromi ya. Nah itu menurut kakak gimana, atau ekspektasi kakak sebelumnya gimana tuh? Kalau untuk kejahatan sebenarnya ya itu tadi emang secara rata-rata ya negara Islam gitu kan, kayak Indonesia. Cuman kalau soal kejahatan sebenarnya aku justru saat di pikiran aku ya, saat tersebut orang Arab sebenarnya ada baik ada buruknya juga. Justru malah kalau ngomongin kejahatan kebayang tuh langsung orang Arab yang gimana yang kayak zaman dulu yang kayak orang bengis gitu kan. Jadi oh ya udah, dari aku sendiri harus siap nanti misalnya negara Arab itu masih yang kayak gimana tuh aku juga udah mempersiapkan itu gitu. Dan soal kejahatan juga emang setiap negara pasti ada kan ya, namanya konflik, kekerasan kayak gitu. Di negara kita yang udah besar juga kan tetap aja ada. Jadi ya itu hal yang lapangan yang kita juga jangan kaget sih sama hal itu. Cuman lebih kayak yang jaga-jaga lagi karena kan negara orang gitu kan. Ya, aku di Sudan juga dari awal wanti-wanti takut itu tentang kejahatan itu, walaupun kita bakalan nerima yang manis-manis, tetap kayak rasa was-was gitu kan, gimana keamanan kita di sini, orang-orang
cowok laki-laki Arab gitu kan, ya itu sangat namanya sama cewek ya, apalagi kita kan cewek gitu kan, makanya buat mau ke Sudan aja tuh dulu yakin cewek mau ke Sudan dikira malah gue jadi TKW, ya enggak lah mau belajar. Iya bener, aku juga dikira jadi TKW di sini. Aduh, parah sih emang yang di rumah tuh. Karena kan kesannya cewek ke negara Arab mau belajar, padahal kan bukan jadi TKW. Iya aku serius juga diomongin kayak gitu loh Kak. Ya ngeri banget. Jadi ya udah soal haromi gitu bener-bener lumayan mengkhawatirkan, tapi kan ternyata ada solusinya gitu kan, punya teman-teman keluarga yang begitu saling menjaga, apalagi sini kan ada yang namanya KBRI ya, jadi sangat melindungi warga negara Indonesia dimanapun negaranya kayak gitu. Tapi emang ternyata tuh realitanya di sini banyak haromi tadi ya, banyak haromi, begal, dan kemanapun kita pergi itu ya barang-barang kita dijaga. Terus kalau bisa jangan sampai pergi sendiri gitu. Nah itu karena memang di mana-mana tuh di sini orang Sudan tuh entah berpakaian gimana pun dia bisa jadi itu ternyata jahat atau apa, jadi kita kayak was-was juga gitu, kayaknya yang kita pandang baik ternyata jahat, kayak haromi ya, ternyata karena ibaratnya haromi gitu kan, itu penjahat ya artinya. Nah jadi kalau misalnya kita tuh di Indonesia kadang menjudge orang tuh penjahat tuh biasanya dari baju gitu, baju yang gelandangan, baju yang agak metal-metal gituan nih, pencopet nih segala macam. Kok di Arab tuh samar, karena emang bajunya orang-orang Arab tuh gamis, koko, kayak baju-baju syar'i juga. Tapi kan ternyata dia haromi juga, dia pencuri gitu. Terus ya mungkin bajunya baju biasa juga ada gitu. Jadi di sini benar-benar nggak bisa dilihat dari pakaiannya juga sih, karena yang pakai cadaran aja yang cewek juga bisa jadi haromiyah. Bahkan di sini tuh masya Allah juga yang syekh-syekh aja itu pada naiknya juga muasalat bis-bis gitu ya. Maksudnya kalau di Indonesia kan kayak yang makomnya tinggi, kita tuh kayak melihatnya dari paling itu kaya kemana-mana pakai mobil. Kalau di sini tuh emang semuanya kita juga bingung gitu, karena memang dari lingkupnya atau dari penampilannya emang benar-benar sederajat. Bahkan dosen pun juga naiknya bis biasa gitu ya. Sederhana semua di sini tuh. Ngomong-ngomong nih, orang-orang kalau di Indonesia itu kan kayak bingung nih, aduh kamu nanti kalau udah sampai Sudan gimana, ketemu orang Indonesia enggak, atau bahkan nanti ini pindah aliran, kan biasanya kakak pernah nggak diomongin kayak gitu, maksudnya kayak jangan sampai pindah aliran, bahkan dinasihatin kayak diwanti-wanti gitu, takut nanti kalau pindah ke Syiah, Wahabi atau mana lah itu pikiran orang tua tuh. Pasti karena apalagi asing gitu kan Sudan, jadi justru karena keasingan itu bikin masyarakat di Indonesia sebelum aku berangkat ke Sudan beranggapan banyak kekhawatiran ke nanti gimana di sana bakalan berwujud sebagai apakah aku gitu kan. Iya, apalagi buat orang tua yang masih awam juga kan ya, jadi sangat bener-bener meyakinkan nih anaknya mau gak nih ke negara Sudan, Afrika, lebih ke Afrikanya juga kan. Nah soal kealiran-aliran tuh bener-bener apalagi Syiah gitu kan ya, itu emang kental banget gitu, sangat mengkhawatirkan gitu. Nah terus kan emang rata-rata banyak di Indonesia itu dikhawatirkan tuh kan biasanya orang-orang yang pendatang dari negara lain itu kan ternyata datang ke Indonesia menjadi teroris gitu kan. Bukan cuma Syiah juga, tapi kan untuk yang sampai taraf yang lebih tingginya lagi itu bisa aja terjadi gitu kan. Nah itu yang aku juga sempat banyak dikhawatirkan kan, lebih ke teroris sih kalau kayak udah ke Sudan tuh nanti. Iya, makanya misalnya pernah waktu sekali aja pakai cadar gitu kan. Kan di sini istilahnya kalau aku sendiri kan emang waktu awal punya pengalaman sama cowok-cowok Sudan tuh yang digodain kayak iseng gitu, karena emang iseng banget sama orang Asia kalau orang Arab tuh ya. Jadi karena emang aslinya gak pakai cadar, terus sempat digangguin kayak gitu ya, akhirnya aku memutuskan buat pakai cadar sempat beberapa kali. Jadi kayak gitu aja aku kan masih yang kadang nge-share aku pakai cadar, nge-share foto di teman-teman di Indo gitu, dikiranya wah lu udah bercadaran, wah lu macam mana lagi gitu kan. Jadi itu udah yang
ditakut-takutin gimana, cuman kan ternyata ya udah itu kan hal yang harus diluruskan gitu kan ke teman-teman Indo, dan kita juga harus membuktikan ke bawah semuanya itu baik-baik aja, nggak kok gue tetap di sini dengan lingkungan yang baik, karena ternyata aku terjun di Sudan pun realitanya benar-benar open minded banget. Di Sudan tuh ormas tuh banyak, itu bener-bener kayak ya udah Indonesia pindah ke Sudan sebenarnya gitu kan. Bantu banget ya itu ya. Iya, dimanapun jati diri kita mau join ke ormas mana, kita nyaman dengan apa prinsip kita yang mana, di Sudan tuh ada semua. Ternyata justru malah lebih yang open minded, yang itu udah berkemajuan istilahnya ya, secara intelektual mahasiswanya itu sangat memadai banget. Apakah kita mau ke di Muhammadiyah ada, di PCNU ada, di PIPPKS ada. Jadi semuanya itu benar-benar ya udah orang Indonesia punya gitu. Kita yang bangun semua ormas, kita membangun syariah semuanya di sini, dan tinggal gimana kita berkembang di masing-masing wadah itu. Berarti intinya jangan khawatir ya, pokoknya kalau kita kesini tuh nanti dari bandara itu udah ada kakak-kakak PPI, kemudian ada juga IMI atau kekeluargaan yang lain yang insya Allah akan menjemput, kemudian diarahkan, oh ke kampus tuh gini, kamu kalau mau tinggal di luar gini, kalau mau tinggal di asrama juga gini. Jadi semuanya insya Allah diarahkan. Misalkan bingung kebahasaan ya kan tadi, karena udah ada senior, insya Allah semuanya diarahin gitu. Oke, yang paling aku nggak tahu, kita tuh sering dikira orang Cina padahal kita orang Indonesia gitu. Itu kakak gimana sih? Soalnya kakak kan juga matanya sipit tuh, apalagi aku juga sama nih. Kita saliman dulu. Orang Cina ya, menjelma orang Cina. Ya gimana, kakak sering nggak ada pengalaman apa gitu kalau nggak? Dari awal kayaknya, dari awal maba udah yang nihau gitu. Apalagi aku Mahatlugo kan, di Mahatlugo juga ada orang Cinanya, kayak seakan-akan semua yang Asia, semua yang putih itu nihau Cina gitu, padahal kan enggak. Mungkin mereka juga masih belum bisa bedain mana Indonesia, mana Cina, mana Thailand. Sama kayak kita ke orang Afrika juga nggak bisa bedain kan, mana orang Sudan, orang Tanzania, orang Juzul Qamar, Saru gitu. Kita harus nanya dulu kamu dari mana gitu. Sama mereka juga memukul ratanya seperti itu. Nah jadi kalau ketemu kita juga, apalagi aku dari awal emang seringnya dinihauin sampai sekarang. Jangankan sama orang Sudan, aku sama orang Indonesia aja, oh kakaknya bisa bahasa Indonesia lah, emang gue orang Indonesia gitu kan, dikirain orang Cina gitu kan. Karena ya kalau orang banget sih soalnya ya. Terlepas dari itu emang mereka itu orang Sudan tuh lebih kenalnya orang Cina gitu, menganggap semuanya itu sipit tuh orang Asia tuh pasti Cina. Dan emang iseng juga sih, suka cara nyapanya mereka tuh nihau gitu. Artinya kan enak lagi lewat tuh, enak lagi lewat tiba-tiba nihau gitu. Gemes banget, serius. Karena emang mungkin mereka juga suka sama orang Cina gitu kan, suka sama ya semuanya kan. Cina juga kan sangat mengguritai apapun yang ada di setiap negara gitu kan. Jadi ya udah dikenal juga orang Cina. Tapi kan kita orang Indonesia ya. Iya. Tapi terlepas dari mereka yang suka kadang manggil kita kayak gitu, tapi alhamdulillah loh, orang-orang Sudan asli tuh orangnya ramah-ramah ya kak ya. Iya, kemana-mana nyapa. Bahkan kalau nyapa tuh kayak assalamualaikum, kaifa haluk, kaifa ahluki, kaifa dirasa, sampai semuanya basa-basinya itu semua kaifa abuki, kaifa umki. Karena emang dasarnya orang Sudan tuh kalau kita kenal, karena memang kulturnya mereka tuh tawadu, rendah hati, sangat baik, dan keramahannya orang Sudan tuh yang benar-benar mendekat di hati kita, dan tuh yang bakal kita rindui banget. Karena ramahnya mereka sama siapapun, walaupun sama orang asing, justru sangat kayak welcome banget gitu kan. Nah kalau misalnya kita orang Sudan yang nggak tahu kita nyapanya Cina, dinihauin, tapi saat tahu orang Indonesia justru mereka tuh sangat lebih ramah lagi. Karena apa? Karena orang Sudan yang tahu sejarah itu tuh mereka tahu siapa itu Insinyur Soekarno, siapa itu dibalik kemerdekaannya Sudan tuh ternyata masih bersangkut paut sama jasanya orang Indonesia. Dan ya itu Insinyur Soekarno itu yang sangat dikenal sama orang Sudan. Makanya kalau tahu kita orang Indonesia justru sangat dirangkul banget, hangat banget mereka buat menerima kita. Oh, kamu orang Indonesia, oh ya selamat datang, ahlan wa sahlan gitu kan. Terus ramah tamah segala macemnya bakal dianggap banget. Kalau lagi nerima tamu tuh, kalau kita bertamu ya, itu benar-benar yang kita kalau misalnya bilang kenyang, itu kalau benar-benar nggak boleh, pokoknya harus makan terus. Itu saking mereka
saking ramahnya, saking senengnya gitu. Kalau ada tamu juga pasti dijamunya tuh banyak gitu ya. Banyak, berbagi makan. Bahkan kalau misalnya sekedar permen tuh nggak sih yang halawiyat gitu kan, kadang misal di jalan gitu kan, walaupun kita baru kenal atau memang nggak kenal sama sekali, tapi suka yang bukan cuma menyapa tapi dikasih halawiyat tuh kayak permen, kayak coklat kecil-kecilan gitu. Kita misalnya kurang suka ya, aku pernah dikasih tahu, misalnya kita kurang suka sama permen, kurang suka sama coklat, tapi cara mereka ngasih itu tuh bentuk dari ini kenalan gitu. Nah, walaupun kita nggak suka sama permennya, itu salah satu adab juga ya, kita ambil permen itu, syukron, kita ambil aja, walaupun kita entah mau makan, mau kasih orang lagi juga itu urusan kita, yang penting kita nerima dari mereka karena mereka akan seneng gitu. Terus itu jadi kayak perkenalannya dianggap gitu, mereka dari halawiyat itu melambangkan manisnya pertemuan gitu kan. Jadi kalau apapun dikasih sama orang Sudan ya udah makasih aja, diambil gitu kan. Kita boleh makan, boleh dikasih lagi, dan kita harus terima itu gitu, pemberian kasih sayang. Manis banget ya emang orang-orang Sudan tuh. Tapi di manisnya orang Sudan itu juga ada keunikan kan pastinya. Kayak di sini tuh selalu ada adat molor bukroh, atau bahasa yang paling viral yang paling kita sering gunakan itu bukroh ya. Itu emang Sudan tuh kayak gitu banget lah. Dan kalaupun bukroh itu tuh kayak dibesokin gitu. Nah, artinya besok ya, tapi besok itu bisa jadi besok seminggu lagi, besok sebulan lagi. Iya, itu ya. Paling kental banget. Apa kalau kita mungkin Indonesia juga masih ada ngaret ya kan? Ngaret gitu, nggak yang terlalu tepat waktu banget. Tapi ternyata di sini bukrohnya tuh lebih parah. Istilahnya tuh bukroh dibilang besok itu seminggu, sebulan, dan itu terjadi itu di manapun, bisa di sekolah, bisa di administrasi paspor, bisa di urusan misalnya jual beli, urusan pokoknya kalimat mereka tuh tentang janjinya sama waktu, misalnya semenit lagi atau sejam lagi bukroh gitu, itu tidak bisa dijamin. Atau bahasa mereka tuh insya Allah sama Badin. Nah, Badin itu kan nanti ya, nantinya itu bisa jadi besok, bisa jadi nggak tahu nantinya kapan gitu. Dan itu emang kalau kita ada janji kayak gitu sama seseorang, orang Sudan ya harus kita harus ngejar juga, harus di reminder lagi, ini bener nih kapan, kayak gitu. Dan itu benar-benar bikin kalau urusan kayak administrasi imigrasian kayak gitu, yang kita tuh ngurus urusan paspor, urusan visa segala macam, itu kan prosesnya kan bener-bener lama ya. Kalau di Indonesia sebenarnya sangat disiplin gitu kan ya, punya waktu-waktunya yang on time gitu. Nah, tapi kalau di sini emang katanya sih adatnya orang Arab gitu ya, sesuka hatinya mereka gitu. Iya, jadi itu masuk ke adatnya juga, suka yang masih yang ya belum disiplin, masih yang ya semut-mutnya mereka gitu. Itu yang bikin mereka suka ngomong bukroh besok, ya nggak tahu jadinya kapan kayak gitu. Kemudian emang. Iya, masih belum begitu disiplin, dan itu yang kita jadi tahu, oh orang Arab tuh masih yang ya kayak gitu, suka-sukanya gitu. Itulah uniknya Sudan ya. Jadi semolor-molornya orang Indonesia itu lebih parah molornya orang Sudan. Emang sih sabar-sabar aja. Ya, harus sabar. Itu yang memang pelajaran berharga buat kita ya. Kita tuh harus benar-benar sabar ya, nunggunya apapun lah di Sudan ya. Ya itu ya kalau kita udah jadi memaklumi itu, rasanya tuh nanti misalnya ngurus apa-apa di Indonesia udah terlatih gitu istilahnya. Ya insya Allah misalnya nunggu petugas, oh ya udah nunggu antrian, ya udah nunggu, ya udah sabar sambil ngapain, atau ya sambil refreshing dulu, makan permen atau apa gitu, jalan-jalan dulu. Ya udah, jadi sama yang hal-hal kayak gitu ya sabar, lebih ke sabar lagi. Sudah biasa. Ya, untuk untuk ini nih, untuk cuaca ya. Ekspektasi orang-orang kan mungkin ya entah itu panas, tapi panasnya kan mungkin mereka nggak akan kebayang gitu panas di sini tuh bahwa lebih dari 40 derajat, bahkan kemarin sempat 45 derajat ya. Itu kemarin panas banget sampai 45 derajat. Dan kalau di Indonesia mungkin paling panas tuh sekitar berapa ya? 30 derajatan. 33 derajat. 34 gitu. Nggak sampai ke 40 kan. Kita di sini udah biasa nih 45 derajat, atau bahkan kata orang-orang di Sudan itu cuma ada 2 musim panas dan panas banget. Tapi realitanya